Aksi nyata. Topik 3 perencanaan pembelajaran SD atau paket A. Merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Apa itu tujuan pembelajaran? Apa itu alur tujuan pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari pada fase fondasi PAUD. CP disusun setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran untuk jenjang SD atau MI bentuk lain yang sederajat dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas ke-6. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase. Prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Sederhana dan informatif, esensial dan konseptual, berkesinambungan, adaptif dan fleksibel, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, serta mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Berikut ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Pada intinya, fungsi alur tujuan pembelajaran ini sama dengan silabus. Silabus digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembelajaran. Salah satu prinsip yang membedakan secara signifikan ialah merdeka belajar. Penerapan kurikulum merdeka yang adaptif dan fleksibel bagi siswa ini harus digunakan pula dalam menyusun ATP. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari 1 lingkup materi dan materi utama. Dan yang terakhir dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit.
Rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Berikut contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik: rubrik, grafik pengembangan, catatan anekdotal, dan checklist. Bapak atau Ibu guru, saya melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Saya mohon kepada Bapak atau Ibu guru memberikan umpan balik atas karya yang saya buat ini pada link Google Form yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Mohon kritikan dan saran Bapak atau Ibu guru hebat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.